Sore itu cuaca mendung menyelimuti Jalan Pamoyanan, RT April 13, Desa Pada Asih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, KBB, tetapi sejumlah anak terlihat semangat berjalan menyusuri jalan setapak di area perkebunan, dengan memakai baju muslim sambil menggendong tas. Anak-anak itu berjalan beriringan, lalu satu persatu masuk ke Madrasah Darul Amanah yang kondisinya memprihatinkan, bahkan bisa disebut sudah tidak layak digunakan. Kondisi madrasah itu hanya berupa gubuk yang nyaris ambruk. Karena material bangunannya sudah lapuk termakan usia. Bahkan sebagian dindingnya sudah retak dan ada juga yang ambrol hingga temboknya menganga. Sebagian dinding bangunan madrasah ini hanya bilik bambu yang sudah usang dan bagian atap luar dan dalam sebagian nyaris roboh karena hanya tersisa bambu penyangga genting dan jendela tanpa kaca. Tidak hanya itu, kondisi lantai madrasah itu juga banyak yang sudah mengelupas dan bagian dalam pun hanya terdapat tikar ala kadarnya serta lemari lapuk yang berisi beberapa Al-Quran dan buku agama. Meski kondisi madrasah itu nyaris ambruk, anak-anak itu tampak riang gembira, bersemangat, dan tetap khusyuk saat belajar mengaji, padahal kondisi bangunan itu kapan saja bisa mengancam keselamatan mereka. Lantunan ayat suci Al-Quran dan hafalan tajwid begitu terdengar menggema setelah seorang ustaz bernama Dede Hidayat, 25, memulai untuk mengajar mengaji di madrasah yang berukuran 8x6 meter persegi dengan luas tanah 14 tumbak tersebut. Bangunan beserta tanah ini awalnya merupakan sebuah rumah milik satu keluarga, kemudian dihibahkan untuk dijadikan madrasah pada tahun 2020. Agar anak-anak di kampung itu bisa lebih dekat untuk belajar mengaji, pria yang merupakan lulusan UIN Sunan Gunung Jati Bandung jurusan Pendidikan Bahasa Arab ini langsung mengelola tanah dan bangunan hibah itu untuk dijadikan tempat pengajian, kemudian dia mencari referensi untuk mencari nama tempat tersebut. Setelah resmi dijadikan madrasah, awalnya Dede hanya memiliki 2 murid, kemudian semakin hari jumlahnya terus bertambah dan hingga saat ini sudah ada 35 murid yang belajar mengaji di Madrasah Darul Amanah itu. Dengan banyaknya anak-anak yang belajar mengaji di Madrasah Darul Amanah itu, kata Dede, warga setempat sangat mendukung hingga akhirnya ada sedikit bantuan atau donasi untuk memperbaiki karena kondisinya rusak berat. Melihat semangat anak-anak untuk belajar mengaji di tempatnya, Dede hanya berharap ada hamba Allah yang bisa membantu memberikan dana untuk memperbaiki madrasah itu agar muridnya bisa lebih nyaman saat belajar. Selama ini, kata Dede, sudah ada beberapa hamba Allah yang memberikan bantuan, tetapi belum cukup untuk memperbaiki seluruh bangunan itu sehingga sampai saat ini Dede masih membutuhkan dana tambahan. Pandu Pratama, usia 10 tahun, anak yang mengaji di Madrasah Darul Amanah, mengaku sudah 1 tahun belajar mengaji di tempat ini dan selalu senang. Meskipun kondisi bangunannya nyaris ambruk karena banyak ilmu agama yang diajarkan. Kalau sekarang berarti udah setahun nih, gimana perasaannya ngaji di tempat ini? Senang aja sih. Banyak ketemu teman-teman berarti ya. Yang diajarin apa aja? Ikro sama hafalan, terus apa itu teh? Hafalan ngaji, terus hafalan surat Al-Baqarah, gitu doang. Surat-surat gitu ya. Ngaji ke sini diajak teman atau memang tahu dari siapa gitu? Diajak teman. Asalnya ngaji juga atau baru di sini? Ngaji juga. Kenapa akhirnya pengen pindah ke sini? Karena di sini tuh menyenangkan gitu. Menyenangkan ya. Tapi dek, kalau ngelihat kondisi bangunan kan banyak yang bolong terus bocornya, itu takut nggak misalkan tiba-tiba roboh gitu kayak gitu? Takut sih. Tapi tetap senang aja berarti ya untuk ngajinya. Jadi kalau ke sini di antara orang tua atau sendiri? Sendiri. Nah, orang tua tahu nggak di sini? Tahu. Sejarah gitu ya sedikit ya, mengingat dulu awal berdirinya di sini setelah saya melancarkan program pendidikan. Saya lulusan dari UIN Sunan Gunung Jati, ngambil jurusan bahasa Arab dan alhamdulillah selesai pada tahun 2020. Nah, setelah beres selesai pendidikan, alhamdulillah dari keluarga ini terdapat ada kurang lebih 14 tumbak, yang dimana almarhum itu yang peninggalan, beliau meninggalkan sejumlah tanah 14 tumbak, yang dimana tanah ini alhamdulillah dari 5 saudara ini beliau semua menghibahkan atau istilahnya untuk pengajian Darul Amanah ini. Dan sejarah dari Darul Amanah ini, saya mesantren di Cisarua
yang letak dari Kampung Cipesing. Di sana ada nama pesantren Darul Inayah. Nah, saya memberi izin untuk meminta nama yang berkaitan. Saya ada anak-anak, kurang lebih sekarang ada jumlah 35 orang, 30 anak santri yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa. Saya memiliki cita-cita besar seperti kayak saya ingin mendirikan suatu pendidikan pesantren yang sifatnya itu gratis, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan gitu, Pak. Dan lain gitu. Berarti Pak udah berapa tahun jalan pengajian? Saya berdiri memulai pengajian ini pada tanggal 8 Juni tahun 2020 sampai sekarang. Ada kejadian di belakang kalau lihat Mas dalam ya. Jadi si kayunya patah, ya Allah, ini gimana gitu ya. Kadang sisi lain saya ingin meliburkan anak-anak, tapi anak-anak gak hujan, gak panas, selalu semangat gitu. Yang sehingga saya pun lebih semangat gitu untuk mentransferkan ilmu yang dulu saya pernah belajar gitu. Jadi untuk tempat ya alhamdulillah seala kadarnya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya lindungi gitu ya, selamatkan anak-anak ini gitu untuk masa depan. Kalau kerusakannya itu Pak dimulai dari tahun berapa Pak? Kalau mulai rusak bolong-bolong dan sebagainya gitu? Udah lama Mas perihal rusak gitu udah. Jadi sebelum datang ke sini pun ini sudah ini gitu ya. Pertama itu juga ada musibah juga dulu pas lagi masang kayu kenting ada yang jatuh jadi sampai bolong. Jadi ini mau bangunan bekas dari dulunya gitu? Ya, gitu. Cuman belum pernah direnovasi. Ya, sedikit-sedikit ya alhamdulillah ada hamba Allah juga kemarin ada yang ngirim berupa hebel gitu ya 6 kubik, terus batu juga baru sedang truk, semen juga alhamdulillah ya. Mulai ada hamba Allah terketuk hatinya. Berarti kalau hujan ada kebocoran Pak atau gimana pas anak-anak belajar gitu? Ya, kadang kalau lagi hujan siap-siap pasang ember gitu ya, tuh ember semua. Jadi siap-siap untuk ada 5 bocor kalau itu gitu ya, 1, 2. Saya mau ngebenerin takutnya saya kan badan sedikit besar gitu ya. Takutnya pas naik ke atas takutnya bukannya betul malah lebih roboh gitu. Bahkan alhamdulillah kemarin itu ada hamba Allah yang memberikan wakaf berupa semen yang alhamdulillah ini sedikit demi sedikit perbaikan buat alas duduk ya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa lebih ada hamba-hamba Allah yang hatinya tergerakkan untuk bisa memfasilitasi anak-anak pengajian dari amanahnya. Kalau kondisi bangunan ini seperti ini dari tahun berapa nih? Ini udah lama ya. Jadi dulunya itu rumah. Cuman ketika almarhum sudah meninggal dunia 2 tahun kosong. Jadi kapan ya apa lagi? Jadi udah kosong. Jadi tanah ini tuh ditempatkan kayak sampah. Jadi nggak terurus itu. Nah, saya setelah beres pendidikan kuliah datang ke sini, saya beres-beres. Ya, alhamdulillah mulai dari 2 orang terus bertambah. Ya alhamdulillah sekarang masyarakat sekitar pada mendukung adanya pengajian Darul Amanah ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.